lama nggak ketemu, jadi ulang-ulang salamnya di rapel. Udah lama nggak ketemu Mas Malik. Sehat Mas Malik? Alhamdulillah. Posisi yang tak tergoyahkan. Syukur. Mas Nur sehat? Jangan selalu menuntut Mas Nur. Nah gitu kan. Taliban aja menang. Obatnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah dulur kanca jamaah SMA Denpasar, sudah entah mungkin 2 bulan lebih kita nggak bertemu aja seperti ini, dan semoga kita dimampukan untuk istiqomah di jalan ini apapun kondisi yang sekarang melingkupi kita. Rawe-rawe rantas malam-malam tutup, maju terus. Topik kita malam ini adalah makin banyaknya bukti yang menunjukkan manusia itu lemah. Khuliqal insan dhaif. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, apes. Ini penting untuk kita pelajari supaya untuk diri kita sendiri, biar kita itu nggak jumawa, nggak sombong. Untuk ketika melihat orang lain, biar kita itu juga nggak gampang nyalahkan orang, nggak gampang benci orang. Ini penting ya, penting. Jadi gini, siapa yang ketika sakit gigi dan dokter tutup semua karena PPKM, gitu. Apotek juga nggak berani ngasih obat sembarangan, dan sampean punya anak kecil yang senengannya nangis banter, kamu presiden atau kamu sekjen PBB atau kamu pegulat MMA sekalipun, kira-kira dengan kondisi semacam itu, kondisi sampean gimana? Hah? Marah ya ndak bisa, mau mukul siapa? Nah, mau gerakkan meskipun yang kamu pegang, tas yang kamu pegang itu adalah tas kunci bom nuklir sekalipun, artinya kamu orang paling kuat di muka bumi, tapi kalau yang nyerang kamu adalah bakteri kecil yang ada di dasar gusi kamu, dokter ndak bisa nolong, obat juga tutup, kamu paling punya uang sebanyak apapun, sertifikat menumpuk di kamar sebanyak apapun, apa yang bisa kamu lakukan? Ya selemah itu loh manusia itu. Iya. Kamu punya anak buah 100 di rumahmu, kamu punya pembantu rumah tangga sebanyak apapun di situ. Kalau kamu lagi dengkulmu linu, ya, itu sakit apa sih yang nyerang tulang dulu? Rematik ya, rematik. Apa? Gelarmu misalnya, ini ditali aja lah biar enggak, nanti dimatiin aja. Gelarmu misalnya
berjejer di belakangmu, mulai dari SPD, MPD, apalagi BPD, LKMD, PPKM, level 1, 2, 3, 4. Gelar segitu banyak. Kalau anakmu nakal, kamu mau apa? Meskipun kamu ahli pendidikan, parenting expert, so what? Oh iya. Atau kamu lagi mobilan, terus di tengah hutan, jauh dari mana-mana, terus terperosok, belum dari tabrakan, di bagasi mobilmu itu duit miliaran, sertifikat banyak, termasuk yang di pinggir pantai Medewi. Ingat, di situ itu dulu sebelum PPKM berapa itu bertaruh. Tapi kamu terperosok, nggak ada malam, nggak ada orang. Kamu bisa apa? Nggak ada sinyal. HP-mu iPhone yang sudah level 34, wis nggak 11 lagi. Nggak tahu, masih belum keluar ya? Belum. Anggaplah saking hebatnya sampean tuh sampai itu. Bisa apa sampean? Tak bisa apa-apa. Namrud itu raja yang sangat hebat. Itu kerajaan Babilonia, satu superpower di masa lampau. Nabi Ibrahim itu tidak punya pasukan siapa-siapa. Nabi Ibrahim itu ya hanya bersama 2 orang istri beliau di sana kemari, ya nggak punya siapa-siapa. Bahkan tidak diceritakan punya umat yang banyak juga tidak. Nah, Jalut yang punya, bahkan ketika hendak membunuh Nabi Ibrahim itu diceritakan dengan membawa pasukan 700.000 orang pasukan, bersenjata lengkap, well trained, well equipped. Kalah oleh apa? Nyamuk. Oleh apa? Nyamuk. Oke, tak bisa apa-apa. Jadi pada dasarnya manusia itu lemah. Yang paling terkini Steve Jobs, itu pendiri dan pencipta Apple, pendiri dan pencipta iPhone. Soge ini gak karuan, guys. Jadi soge bukan gak hanya sogenya gak karuan lah. Mobilnya gak hanya Luxio abu-abu, enggak. Itu nggak lambang suge blas. Loh, pada saat diserang penyakit kanker sirosis, gambar terakhir yang tampak sebelum meninggal, badannya udah kurus sekali sambil dipapah oleh asistennya. Bahkan baju itu bukan baju biasa ya, baju rumah sakit yang kayak daster itu. Itu tak sudah, padahal kekayaannya. Jadi saya ingin menggambarkan sama sampean, ada binaragawan luar biasa, satu di antara dia hebat juga. Entah kena penyakit apa, terakhir dia kayak tulang belulang sakit, melimpah, habis semua. Khuliqal insan dha'if. Coba buka surat An-Nisa ayat 2. Buka di surat An-Nisa ayat 2. Surat An-Nisa itu surat ke-5 ya. 4 ya, surat ke-4. Dan ini
Nah, di ayat ini kita diajarin dulu ya. Betul ya? Enggak. Bukan. Bukan surat An-Nisa ayat 2, bukan. Kita memahami ada ya, Bapak. Salah tadi ayatnya. Di khulqal insanu dha'ifa itu kalimatnya jelas khuliqa itu diciptakan. Berarti manusia itu memang sejak azali itu memang dibikin begitu sudah. Bukan karena apa? Misalnya ya ketika dihapuskan ingatannya, sampean ketika sudah tua, lalu dibilangin, "Mbah, makan." Loh, tadi kan sudah makan. Apa jawab dia? Belum. Karena kenapa? Karena kenapa? Pikun. Ketika anak kecil dikasih tahu, "Nak, jangan gini." Dia punya malu enggak? Kenapa? Karena manusia itu memang sejak awal itu sudah dari sononya tidak dibikin sempurna. Nah, apa yang penting untuk kita agar kita itu tidak gampang menyalahkan orang. Kalau ada dulur kita yang bersalah, kalau ada dulur kita yang berdosa, kalau ada dulur kita yang sedang berada di dalam jalan yang salah, kira-kira itu karena mau dia atau karena dia terpaksa begitu kalah oleh sesuatu yang di luar kemampuannya? Adakah orang yang memang sejak kecil itu berniat jadi buruk? Kira-kira ada nggak anak yang ketika ditimang oleh orang tuanya, lalu orang tuanya mengatakan, "Duh, besok gede jadi copet ya"? Ada? Nggak ada. "Duh, nak, besok kalau gede ya jadi koruptor ya? Ada? Nggak ada. Selalu bahkan dalam sujud orang tua selalu mendoakan, "Ya Allah, jadikanlah anakku yang soleh dan salihah." Bahkan ketika selamatan, ketika syukuran, selalu itu. Lalu kenapa kok begitu? Kira-kira kenapa tiba-tiba ketika manusia gede kok nakal? Ada yang jadi pencuri, ada yang mencopet, ada pezina, ada perampok. Kalau koruptor memang karepe. Karena kalau pencuri itu kan kadang karena hanya untuk makan, iya kan? Tapi kalau koruptor itu kan memang bukan hanya untuk makan, ya. Nah, kira-kira kenapa tuh? Karena kelemahannya dia tidak mampu mengendalikan tidak mampu menahan serangan bisikan yang ada di dirinya, tidak mampu mengeluarkan dirinya dari cengkraman setan itu. Jadi karena saking apesnya manusia loh. Gini loh Pak ya, kalau nanti kita sudah ada pada titik itu, kita itu nggak akan gampang menyalahkan orang. Oh, manusia apes gimana lagi? Gitu nanti. Sudah tua, miskin, nggak pernah sekolah, nggak pantas. Itu kita tuh gampang gitu. Tapi kalau kita nggak nyadari manusia itu apes. Oh, memang bajingan, turunan bajingan, bapakin maling, sekarang karuan. Itu nanti kita. Akhirnya terjadilah pengeroyokan, terjadilah maling malah
semua dibantai, ya kayak gitu. Akhirnya terjadilah pembakaran tempat agama orang lain, pembakaran, caci maki. Sekarang pun begitu. Saya sedang marah sebenarnya. Kemarin tuh ada yang ngaku ustadz, yang merasa diri ustadz lalu bikin status yang menghina jilbab. Dia menghina jilbab. Wah, itu di komen itu, kolom komentarnya itu semua orang mengikuti. Karena yang sedang menghina bikin status itu orang Islam dan mengaku diri sebagai Gus, sehingga yang di bawah akhirnya orang-orang non muslim itu juga ikut komentari menghina jilbab begitu. Ribuan komen itu. Saya jadi berpikir, oh ya tadi ayat 28 ya, maaf saya keliru tadi ayat 28 surat An-Nisa ayat 28. Jadi akhirnya apa? Orang semua menghina apa ini? Jilbab. Lah kalau kemudian kita juga ikut menghina, ya akhirnya kita sama dengan mereka. Karena mereka suka menghina, mereka suka begitu. Atau misalnya sampean lihat, ada dulur sampean yang sedang tidak berjilbab, ya, tidak bertutup aurat. Kira-kira dalam kepercayaan agama kita, orang yang tidak bertutup aurat itu nanti di akhirat diapain? Diapain? Disiksa Allah toh? Jelas. Dibakar di neraka. Itu sudah jelas, hadisnya begitu. Bukan saya yang ngomong dan bukan saya yang suka memvonis, tapi Allah loh mengkabarkan begitu. Loh, sekarang saya mau tanya, kalau ada teman sampean akrab, ya baik, atau tetangga sampean baik gitu, lalu sampean melihat dia dibakar sampai kulitnya melepuh, perutnya meletus, sama dia tega? Dia tetangga baik. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sampean nggak tega, maka bayangkanlah orang-orang yang masih belum bisa menjalankan agama itu, belum bisa mengikuti perintah Tuhan itu, adalah orang yang sedang di hadapan sampean, sedang disetrika punggungnya, sedang dibakar sampai meletus perutnya, sedang minum cor-coran timah panas sampai hancur seluruh ususnya, sedang begitu. Maka sampean tidak akan tega tuh menghina orang yang sedang bersalah itu. Tak akan tega. Tapi kalau kita melihatnya nggak begitu, maka ya sudah, ketika ada orang yang sedang jahat, sedang tersesat, kita itu bawaannya pengen mencaci, pengen benci, gitu, ya kan? Gitu. Ada orang tetangga sampean, atau teman sampean, atau kerabat sampean, sampean rajin sholat, dia tidak pernah sholat, setiap kali diajak sholat malah gaplian di depan rumah, ya kan? Malah menghina-hina sampean. Loh, yang seperti ini kira-kira kalau dia mati, dia dicambuk malaikat enggak? Iya kan? Tak karu-karuan. Loh, sekarang bayangkan ketika dia sedang begitu itu, dia sedang dicambuki malaikat gitu. Maka insya Allah nanti hati kita itu enggak akan. Kenapa? Karena dia sedang dicengkram setan. Dia itu ibaratnya tangan kakinya itu dikasih tali ya sama setan. Jadi ketika main gaple ya diginiin setan. Gitu dia itu. Ketika dia berjalan ke arah maksiat atau dia sedang pegang botol minuman haram dalam Islam, dia menenggak, dia mencuri, dia merampok, dia membunuh, itu ya sedang digerakkan setan. Ikatan yang dipegang setan terlalu kuat, dia tidak mampu melepaskan diri. Selemah itulah manusia. Nah, sampean-sampean yang sudah diberi Allah terlepas, itu harusnya bersyukur, lalu melihat yang sedang terbelenggu itu dengan kasihan. Di situ ajaran Pak Guru Muhtar itu ngajarin kita begitu. Maka ketika kita memahami ayat 28 surat An-Nisa ini, kita akan memahami secara utuh jiwa manusia ketika melihat orang lain. Itu yang pertama, sehingga tumbuhnya jiwa kasih. Yang kedua, lalu melihat diri kita sendiri, bahwa kita pun sesungguhnya lemah.
Maka yang tumbuh adalah rendah hati, nggak sombong. Apa sih yang mau sama sombongkan? Apa? Donald Trump itu bukan hanya presiden Amerika yang sekarang mantan, tapi dia itu orang kaya raya loh, pol kayanya itu. Dia bahkan sebenarnya tidak mau ketika jadi presiden Amerika disuruh naik Air Force One itu tidak mau dia. Tidak mau. Kenapa? Disuruh naik United States of America pesawat presiden tidak mau. Katanya masih kalah mewah dengan pesawatnya dia. Dia kan kemana-mana punya pesawat yang ada tulisannya Trump gitu. Nah itu dalamnya itu jauh lebih mewah dari pesawat kepresidenan. Loh, Donald Trump saja bisa jatuh, Donald Trump saja bisa sakit, apalagi cuma sampean dan saya. Lah iya, sing disombongkan itu loh. Salah. Ayo coba tuh sandalan jepit, terus celana kolor, kaosan tok. Coba melaku. Ya toh? Coba jalan dari sini sampai ke Tapura. Celana kolor, tapi harus di bawah lutut sing laki nih ya. Terus kaosan tipis kena loh. Gak topi ya. Nggak pakai topi. Jalan. Terus renungi ya, cuma sampean ya cuma itu tok wis. Cuma itu sama itu. Makanya sering-seringlah ikut mengkafani orang mati sampean. Sering-seringlah ikut mengkafani orang mati. Ketika orang mati itu, ketika sama mandiin, dikelipat no sana, dikelipat no sini, tidak mau sama siram mukanya, mau sama bersih hidungnya, mau sama pecet-pecet perutnya, mau sama tangannya gini, enggak sudah, padahal dia orang pejabat dulu. Dia ini orang kaya raya dulu. Dia ini orang yang sangat ditakuti orang dulu. Mau tempelengan pakai diem aja. Coba kalau dulu pas masih hidup. Saya itu suka dengar milik anunya Jenda itu loh, anak orang Medan. Itu ada satu pertanyaan, Bang Jenda, kalau saya pas melayat orang mati terus bernafas di sebelahnya termasuk sombong enggak? Pertanyaan orang gila. Bernafas saja lo enggak bisa orang mati. Jadi sampean ini yang Pak Yud badannya, yang Pak Budi. Saman pikir terus hebat Pak Yud, belum tentu. Masih tajam kata-katanya Pak Budi. Apalagi Pak Yud sudah boyo. Apa? Kan? Lihat diri saya kita ini lemah, dhaif. Apalagi kalau kita lihat bahwa kita ini hanyalah debu di muka bumi ini, bumi adalah debu di galaksi Bima Sakti. Sementara galaksi Bima Sakti ini debu di semesta raya ini. Terus kita ini apa? Saya ulangi ya. Sampean ini hanya debu di muka bumi ini, planet bumi ini. Sementara planet bumi ini juga tidak yang terbesar, kecil sekali di tata surya ini. Sementara di tata surya ini tata surya kita mulai dari bintang sampai Pluto, dari matahari sampai Pluto, itu hanyalah debu di antara tata surya lain di seluruh galaksi Bima Sakti. Nah, sementara galaksi Bima Sakti ini hanyalah debu di alam semesta ini. Sementara alam semesta itu hanya debu di mata Allah. Terus sampean itu apa? Masih baru punya vario loh. Aduh, tapi saya punya
Kijang yang nggak ada lampunya itu udah bangga sekali. Sewenang bangga. Ya, itu milik siapa? Milik kita, alhamdulillah. Gimana kalau disuratkan itu, nyalain suratnya? Bisa nanti? Sama nyala lampunya segala macam bisa ya? Nah, berapa harusnya? Oh ya sudah. Masa ini nggak bisa nyalain lampu itu? Masa jamaah segitu hebat-hebat ini nggak bisa? Lemah berarti. Sama ini memang diciptakan lemah berarti. Yes. Loh, ini inventaris SMA Denpasar itu. Biar bisa ngangkut ke sana. Itu tiap pagi tuh ngangkuti anak-anak pondok itu ke sekolahan. Karena ini kan ada anak-anak nakal yang di situ yang kadang gangguin anak-anak kecil-kecil kita itu, sehingga sekarang diangkuti pakai bak terbuka. Itu ada wakafan bak terbuka yang bensinnya taruh depan ya. Bensinnya ya jangan ditaruh di sopir lah Mas. Nanti gimana kalau nanti di pom bensin mau ganti? Ya taruh di tempat asalnya lah. Cuma dia masih buta, enggak ada lampunya, juga belum punya kaki karena belum punya STNK BPKB. Nah, katanya untuk nyalain STNK BPKB sama lampu-lampunya habis berapa? 6 juta. 5 juta. Sama BPKB-nya Mas Heru habis berapa kira-kira? BPKB-nya ada. Ada? Ada, tinggal panjang. Kira-kira habis berapa total? Sama lampu sama segala macam pokoknya pantas lah. Dengan kaca 5.000. 5.000 cukup? Cukup? Lah orang segini bisa enggak mampu? Enggak mampu? Yes. Iya, Berarti ayat 28 surat An-Nisa memang terbukti shadaqallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata bukan hanya fisiknya yang lemah, ekonominya juga lemah sampean ini. Atau sebenarnya bukan ekonominya yang lemah tapi imannya yang, nah ini yang perlu dicutik kembali. Ini kok mau bikin perkampungan katanya di Jembrana. Mana suara kontraktor ecek orang Medan. Ya, jadi kita ini wis lah, enggak usah. Saya juga enggak boleh nyombongi sampean loh. Dompet saya itu enggak pernah ada isi uang. Loh, enggak ada ATM-nya Bu Subriyatin, dompet saya. Kemarin udah tak tunjukin Mas Nur enggak percaya. Loh bener enggak ada ATM-nya. Sudah Mas Malik ya. Sudah segitu aja. Ngajinya enggak usah lama-lama. Nanti lama-lama nanti nyangkrak ke ayat-ayat lain malah nyinggung-nyinggung. Iwas ngambek ya. Nyambut. Itu aja, ayat 1 itu aja. Saman pahami, nanti saman bawa pulang. Ketika suami sampean pulang enggak bawa duit banyak, sama tinggal ngomong khuliqal insan dhaif. Manusia itu diciptakan dalam keadaan damai urip iki. Iya toh? Kalau capek-capek. Sebaliknya juga. Saman capek-capek dari kerja ya toh. Terus pulang di rumah ndak ada air, ndak ada nasi. Cuman mau marah ndak jadi. Manusia memang diciptakan lemah, memang bojoku ini lemah, lembut. Sudah lemah dari barang lembut. Ya ndak boleh. Tapi saya marah. Idealnya begitu Bu Brin. Ketika kita menyadari lemah, maka begitu, kita saling menyadari. Saya itu sering kok salah sasaran ketika marah. Saya akui. Udah marah-marah gitu kan. Pleng, bukan begitu kejadiannya. Nah, daripada marah dulu, makanya saya ini sedang belajar. Baru di umur ke-40 ke atas ini baru mulai belajar saya. Bagaimana wanahan nafsa anil dan wal kadhiminal ghaidha. Apa? Menahan amarah. Surat Al-Imran 134. Kenapa? Karena memang kita memahami dari belajar kenyataan bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa.
Kalau kayak gini misalnya, kalau sudah kadung sesak nafas, mau apa? Mau apa? Kalau saturasi oksigennya sudah mulai 92 turun terus 860 turun terus. Pada saat yang sama soal butuh oksigen yang lebih murni, tidak ada oksigen nyali. Habis. Sudah semua apa coba? Boleh sedikit-sedikit boleh. Boleh Bubrin, boleh. Kalau nanti saya ngomong nggak boleh itu keliru lah. Boleh lah, marah-marah dikit boleh lah. Daripada sama nempet dadi udun. Dada sesek. Maka sampean gitu ya sudah dikasih tahu sama Rasulullah. Kalau kamu lagi berjalan dan marah, berhentilah. Calling down. Ketika berdiri kamu masih marah, duduklah. Ketika duduk kamu masih marah, berbaringlah. Berbaring masih marah, ambil air wudhu. Ambil air wudhu masih marah, sholatlah 2 rakaat. Sholat 2 rakaat masih marah, mati yo. Gak percaya? Ada dalam Al-Quran itu kalimatnya gini, mutu biwailikum. Matilah kamu bersama kemarahanmu. Diucapkan Rasulullah kepada orang-orang kafir itu yang bencinya sama Rasulullah. Sama sudah dikasih tahu duduk marah, masih marah, suruh wudhu masih marah, sholat 2 rakaat masih marah. Lalu terus saya mau apa? Itu. Saya ini pemarah, Bubri. Saya pemarah. Makanya nggak berani mengatakan jangan gampang marah. Saya ini pemarah. Tapi insya Allah bukan penendang. Maka ketika marah, jelek ya sudah, set hilang, selesai itu ya sudah. Itu. Jadi makanya kalau sampean memang masih pemarah, butuh punya suami yang penyayang. Jadi ben klop. Nah kalau suaminya pemarah, istrinya pemarah, ya klop. Bentar aja sudah pulangkan aku pada, ya sudah repot. Nah, ya apa caranya itu tadi? Makanya ketika pilih jodoh itu kan ono bobot, bibit, apa lagi? Bibit, bebet, bobot. Wis padha wae lah diulak-alik itu kan. Bobot itu dari sisi bobot ini bukan bobot badan loh ya. Bobot ini maksudnya intelektualitas, kemampuan ya. Kemudian bebet ini apa? Perilaku dan lain sebagainya. Lalu bibit ini apa? Nasab, keturunan. Jadi lihat dari sisi dulu. Waktu ta'aruf itu orangnya ini pemarah atau enggak? Kalau gitu harus pacaran, enggak, sama bisa tanya sama orang-orang terdekat mereka tentang plus minusnya. Itu yang namanya khitbah. Marah jeleng enggak apa-apa, Bubri, tapi srek sudah diungkapkan. Setelah itu ya sudah, jangan kemudian Allah tertahu waktu itu tolong mengisap isu gatuk lah itu cowok nggak masak belas. Ya kalau nggak masak belas masih bisa kita bilang, kalau nggak mandi belas itu. Alhamdulillah, Bu Brina sejak di SPMA sudah jarang marah. Jarang masak apa jarang marah? Jarang marah, alhamdulillah. Lah gitu loh. Kajian yang berdampak pada perilaku itu yang benar. Kalau Mas Malik sejak di SPMA kenapa Mas Malik? Apa perubahannya sejak di SPMA? Masih seperti yang dulu. Bobot? Bobot? Bibit? Gimana Mas Nur? Makin ke samping. Kalau perubahan seperti itu ya. Jadi Pak siapa? Suaminya Bu Brin? Ismaji. Pak Ismaji orang lemah. Siapapun yang kita semua lah. Nah, dengan sama lemah itu sama nanti juga gampang ketika punya dendam dan itu gampang memaafkan. Percayalah.
wis tak lah. Loh iya, saya ini sudah membuktikan berkali-kali Bu Rosi. Bu Yasi. Jadi bahwa amarah itu dibuntil gak meringkil, digembol gak merongkol. Istilah dibuntil itu Mas Nur, buntil itu dibungkus kecil itu namanya dibuntil. Kalau digembol itu ditaruh besar gitu. Marah itu digembol juga nggak kelihatan besar, dibuntil kecil juga nggak kelihatan sebenarnya amarah itu. Kenapa? Maka kata orang, katutno barak tangin, let's gone by gone. Biarkan let's gone with the wind. Biarkan terbang bersama angin. Nah, itu namanya setelah wal kadiminal ghaidha, kalimat kedua adalah wal afina anin. Nah, itu surat Al-Imran ayat 134. Jadi wal afina anin nas, memaafkan orang yang salah. Jadi bukan hanya mengempet amarah, menahan amarah, tetapi juga apa? Memaafkan orang salah. Nah, memaafkan orang salah ini juga sulit. Di sini loh, marah tuh. Sampai nanti kiamat tak tutup. Ini mau ngapa? Giliran kamu nanti sakit, siapa yang nolong? Manusia lain. Begitu kamu bongkok, mati. Yang gotong lo siapa? Siapa? Yang gotong siapa? Nah, tetangga. Saya mau tanya sekarang. Kalau sampean mati dan gotong itu, terutama di desa, yang biasanya rebutan gotong itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya mau ikut gitu. Tapi ketika hidup yang sama hormati orang kaya atau orang miskin? Lah. Tapi enggak lah di SMA insya Allah yang justru dihormati orang miskin. Insya Allah saling menghormati tanpa melihat kaya maupun miskin. Ada yang menghina Pak Subur? Tidak ada. Jineng itu telah mengegaliterkan seluruh kalangan. Jineng itu di bawah pimpinan Pak Musliman itu benar-benar wow. Itu siapa di situ? Siapa yang berani macam-macam di situ? Tidak ada. Orang punya mobil Innova, mau rumahnya lantai 3, mau nggak punya rumah, mulai dari tukang pecel sampai yang sudah dosen di situ. Kalau sudah di situ dengan moderator Pak Budi selesai. Udah ada kayak miskin gitu. Nah itu karena melihat diri kita itu semua sesungguhnya saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang tanyakan? Sampean ya, begitu ditaruh di kubur. Selak. Kuburan di tempat saya itu kan kanan kirinya kan ditumbuhi oleh bambu-bambu ya. Kalau di pojok itu, kalau jangankan sampean di dalam kubur, sama misalnya di situ sendiri aja siang gitu aja sepi, apalagi malam, apalagi di dalam, apalagi pas hujan. Ya sampean ya begitu nanti. Mau rumah sampean di Jalan Renon, mau rumah sampean masuk busuk di Gang 4, di situ sama wis. Itu pun kalau sampean Muslim, kalau sampean Hindu, sampean dibakar habis, sama saja wis. Jasad yang sekarang kita mimi, sampean kasih whitening, sampean rebonding, sampean glowing, sampean apapun, yo situ wis. Gak sampai sebulan, 4 hari itu loh badan sudah meletus itu. Ya selama itu. Sudah, ayo sadar, get real, wake up, man. Sadar, ya, sadar sebelum disadarkan oleh kuburan. Makanya kalimat itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kala, apa artinya kala? Jangan begitu. Sudah jelas, jangan begitu. Kala saufa ta'lamun.
Sumakala. Oh, berkali-kali dulu. Jangan begitu. Kita ini Pak Luis itu dibohongi oleh iklan. Ini lokasi premium. Kalau itu Pertalite. Kalau sana Pertamax. Teman tahu lokasi premium? Lokasi premium itu kalau lokasinya itu elit, merah, mahal, mewah. Kita di setting begitu oleh para maklar, sehingga kalau kita tinggal di situ itu hati kita Tapi kalau kita tinggal di gang-gang itu hati kita, loh kenapa? Tidurnya sama. Nah ini yang harus kita hilangkan. Kembali kepada konsep bahwa meskipun tinggal di jalan ukuran 24 meter sama jalan ukuran 4 meter, konsep dasarnya lahir ya nggak berbaju, pulang juga nggak berbaju. Nggak ada satu anting pun yang kamu pakai pada saat lahir, juga nggak ada satu anting pun yang kamu pakai saat mati. Saat lahir kamu juga nggak punya sertifikat tanah, pas kamu pulang juga nggak punya sertifikat tanah. Ketika kamu mau lahir hanya tinggal di rahim yang ukurannya cuma segini itu, ketika kamu mati ya kamu cuma hanya sama 1 meter toh. Sadar ya dulu ya. Nanti pulang ceritakan kepada anak, saudara, kerabat, suami, istri, ajak diskusi sampai tertidur. Lalu nanti malam tahajud pikirkan ini lagi. Lalu besok amalkan itu dengan cara mengajak hati menjadi humble, haunan, rendah hati, menyadari bahwa saya dan sampean dan orang lain adalah dhaif, lemah, apes, bahwa kalau mereka bersalah berdosa itu karena mereka dicengkram setan. Doakan, sayangi, jangan benci. Saya sulit, saya tahu sulit, tapi itu perintah Allah. Saya tahu sulit, tapi itu perintah Allah. Dan coba kalau sulit itu kita lakukan, damai nggak bumi ini? Rumah tangga kira-kira damai enggak? Damai. Saya nggak marah-marah loh ya, tapi menahan amarah. Karena amarah itu sesungguhnya sesuatu yang sehat-sehat saja, tapi menahan. Jadi nanti dilampiaskan misalnya pas nanti pas orangnya pergi terus itu enggak apa-apa lah, silakan. Izin guys. Ya. Berkaitan dengan menahan amarah Gus. Sering di antara kita itu ada seseorang yang berbuat kurang baik terhadap kita, dan kita sudah istilahnya kita menunggu permintaan maaf dari yang bersangkutan, dan kita yakin yang bersangkutan itu sadar bahwa dia itu salah, tapi nggak mau minta maaf. Tapi tidak mau minta maaf. So what? Terus gimana Gus? Nggak gimana. Padahal yang bersangkutan itu bisa dibilang salah satu orang terdekat dengan kita. Berkaitan dengan lanjut syukur atau buyut? Enggak buyut. Kalau istri insya Allah enggak. Ini mesti saya sama Pak Malik. Ayo Malik, suara. Ukurannya Pak Yed. Iya, gak ikhlas gitu. Suara Anil ketara banget. Saya bisa jawab gini Pak Yed. Itu sama. Kita menunggu permintaan maaf orang lain dan kita menunggu terima kasih orang lain. Itu podo jengkel noy. Jadi kita memberi sesuatu yang sangat berharga. Orang ini tidak kunjung terima kasih, padahal itu jelas bermanfaat untuk dia. Atau dia sudah jelas salah sama kita, tapi dia nggak kunjung minta maaf. Kalimat dalam surat Ali Imran itu, kalimatnya bukan begini, maka terimalah permintaan maaf orang lain. Nggak gitu. Kalimatnya adalah maafkan orang lain. Artinya kalau maafkan orang lain itu terlepas dari dia minta maaf atau tidak minta maaf. Itu aja.
Makanya hebatnya Pak Yit dari Banyuwangi itu karena bahkan orang lain tidak minta maaf itu loh kita maafkan. Itu namanya orang dengan jiwa besar, big heart. Itu namanya ghinan nafas. Orang yang kaya hatinya. Karena dia kaya, ya diberi maafnya banyak kok. Beri gak bisa habis. Makanya saya bilang 4 kekayaan yang tidak akan habis diberikan. Apa 4 kekayaan yang tidak akan habis diberikan? Maaf. Ilmu, teladan ilmu, kata maaf, apa lagi? Terima kasih. Senyum, apa lagi? Nah, berarti nggak ngapalkan, berarti cuma di share top. Itu ya. Sudah, saya sering ditanya, loh, itu kan orangnya jahat sama jenengan, kok Mas sudah dimaafkan begitu saja, kenapa nggak diklarifikasi, kenapa nggak enggak, sudah selesai. Maaf ya sudah, begitu dia minta maaf kita maaf ya sudah. Enggak minta maaf aja kita maafkan. Sekarang saya mau tanya Mas, jangan misalnya punya teman saudara atau siapa, wis jahatnya setengah mati sama sampean, belum sempat minta maaf sama sampean dia mati. Misalnya ini ya mati, teman kerabat atau siapapun. Terus saya mau tanya, karena dia punya salah sama sampean, maka dia akan disiksa oleh mungkar nakir dalam kubur. Iya toh? Saman yo tega. Dia tidak sempat, padahal kalau dia bisa sekarang, dia minta maaf sama-sama, sujud bila perlu di zaman-zaman. Tapi karena dia tidak bisa, dan dia disiksa itu, kalau sampean tahu, itu jauh lebih mengerikan daripada misalnya sampean ingin membalas dendam Jotosi misalnya. Gak ada apa-apanya dibanding dengan balasan malaikat itu. Nah dengan cara Saman melihat begitu, apa ya tega kita masih menunggu permintaan maaf dari dia? Nah, kalau kita melihat, makanya Rasulullah itu bersabda, "Lau ta'lamu ma'alamu." Seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, kamu akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Karena kayak gitu. Maka ketika dia sudah tahu salahnya kepada kita, kita juga jelas tahu dia salah, lalu dia tidak kunjung minta maaf, maafkan aja. Ya. Misalkan seperti yang disampaikan sama Pak Yed, kalau kita memaafkan tapi seseorang tersebut belum minta maaf, apakah sudah termaafkan? Sudah, tapi dia masih berdosa. Belum meminta. Karena dia tanggung jawab itu ada di dia sudah. Itu. Selama dia masih belum minta maaf, dia masih punya dosa. Masih. Kecuali kalau sudah mati, ya toh. Lalu kita, ya Allah, aku maafkan dia, hilang dia dosa. Ya, kalau dia masih hidup dan tidak minta maaf meskipun kita udah maafkan, tidak bisa. Dia punya tanggung jawab kepada Allah. Kita yang dapat pahala itu memaafkan. Orang itu masih punya dosa. Tentang marah lagi. Kalau Saman pernah marah tuh? Saya nggak yakin. Karena Saman marah sama Anda itu tidak ada bedanya. Ya gini, jadi pas marah saat itu ya kita badannya kan spontan. apa? Spontan, oke. Spontan. Marahnya itu kalau misalkan saat itu nggak terkendali bisa sampai mukul sampai apa gitu. Tapi memang itu digarai istilahnya. Nah, kemudian kita sadar dan menyadari bahwa marah itu nggak bagus, kita menyadari salah. Nah, tapi saya sudah memaafkan minta maaf atau memaafkan? Saya sudah memaafkan penyebab yang bikin saya marah itu. Sampean Saman marah nih, misalnya sampai nyutul mukul, lalu Saman memaafkan dia karena dia bikin sampean marah gitu. Memang asalnya itu Gus, jadi yang membuat marah itu dia, bukan saya. Tapi Saman akhirnya marah. Akhirnya saya marah, Kadang sampai nempeleng atau ngelempar apa. tapi belum sampai terjadi. Terus
tapi alhamdulillah bisa tertahan. Yang kamu tanyakan? Iya. Terus marah itu reda, dan kemudian saya menyadari kesalahan itu. Nah, terus akhirnya saya memaafkan juga apakah itu gimana nanti ya? Apa namanya? Dia yang marah, yang membuat saya marah itu gimana? Apa dia perlu minta maaf ke saya atau saya cukup dengan memaafkan saja? Atau apa saya juga harus minta maaf ke dia? Saya rasa saya mencoba untuk memahami. Saya akan coba memahami dulu. Perasaan saya ini cerdas, tapi kok ini kok lelah. Tiba-tiba hang. Jadi gini Mas Malik, kita ketika berantem, saya itu tidak berani nasihati sebenarnya ya, karena saya itu pemarah Mas Malik. Dan saya itu tahu berantem itu apa ya? Ya ahli berantem lah sejak dulu ya. Saya itu nggak bisa digarai, nggak bisa. Saya pernah sama dosen itu saya ngerjakan tugas akhir skripsi. Nah, ya sama kayak Mas Malik. Saya itu baik sudah ngerjakan, kan waktu itu pengajuan judul skripsi. Nah, selain 2 dosen pembimbing itu ada dosen yang bertugas untuk menyetujui judul itu aja. Nah, saya sudah ini judul berkali-kali, lalu saya terakhir itu saya sudah mengajukan sesuai dengan yang dia arahkan, terus saya sodorkan. Itu di ruangan dosen semua udah hadir ya, terus saya ke mejanya, saya serahkan gitu. Apa itu? Ini Pak, ini apa itu? Digituin. Saya langsung loncati meja itu, tak terjam, gelap mata, tak lihat ini itu gitu. Wis, itulah jadi. Siapa yang salah? Saya. Padahal yang bikin marah siapa? Dia. Saya langsung setelah itu saya datangi dekan, saya siap diskors, saya bilang saya salah. Lalu disarankan oleh dekan untuk minta maaf sama dosen itu. Dengan gentle saya datang ke rumahnya, saya minta maaf. Ya, tanpa minta. Kalau bapak kurang ajar, enggak. Meskipun yang bikin marah saya itu perilaku, tapi enggak, saya yang salah, enggak sopan, keliru, dolim, enggak ada yang perlu dibanggakan dari itu. Karena apa? Pada dasarnya kita ini, ketika kita bersalah, kewajiban kita meminta maaf. Ketika kita disalahi, afdolnya kita itu memaafkan. Tapi Mas Malik, ketika saya sama orang itu, saya kepada istri, anak juga begitu. Ketika saya merasa anak atau istri garai saya, gitu kan. Untungnya mereka tahu posisi saya yang sering tidak mau ngalah itu, sehingga damai rumahnya. Jadi meskipun kita tahu yang garai dia, tapi ketika kita sudah lepas kontrol, kita itu bersalah kepada Allah dan bersalah kepada orang yang kita marahi. Dia mungkin salah, dia harus minta maaf juga. Tapi kan kita juga salah karena telah marahi dia. Ya kita minta maaf juga. Itulah yang disebut saling memaafkan. Jadi ya gimana kalau misalnya dakon sing garai, loh orang garai itu karena dipakai setan untuk nguji kita. Wiwilan istilahnya, ya kan? Bikin wiwilan. Saya itu sering gagal di dalam. Saya itu pernah ya, misalnya ya Allah dalam satu puasa ini, ya Allah betul-betul saya 1 bulan ini tolong beri saya kemampuan ya Allah untuk tidak marah ya Allah. Itu kadang di hari-hari ke-28, hari ke-29 ada aja yang bikin
Gitu. Padahal di hari ke-20, di hari ke-18 ada marah itu. Iya rek, tak tahan. Nah, saya harus kuat. Tapi setan itu gigih. Dibikin wiwilan terus, nanti entah pada saat tertentu gitu. Nah, gitu. Makanya saya menyadari diri saya sendiri masih sering tidak mampu mengendalikan, padahal sudah mati-matian. Oh, kalau dibanding dulu saya tidak ada apa-apanya sekarang. Sekarang itu iya. Dulu disalib mobil saya gitu aja, itu menyinggung, itu merendahkan martabat saya itu gitu. Sekarang salib-saliban. Iya Mas Nabi. Nah, tetapi insya Allah umur itu akan bikin kita makin dewasa, ditambahi dengan berkumpul dengan orang-orang yang salah. Insya Allah ya. Nah, saya merasa masih jauh dari kesempurnaan dalam hal menahan amarah itu. Tapi kalau dalam hal memaafkan, insya Allah saya lebih sedikit mampu. Tapi kalau dalam hal menahan amarah itu masih sabar ya. Cukup ya? Terima kasih. Cukup itu ya. Jadi tanpa menunggu dia minta maaf, kita maafkan aja. Karena kalau masih ganjel di hati kita itu repot. Ya. Kriteria. Mbak Dian nggak ada ya? Nggak ada. Tarakan tapi itu. Gimana? Kriteria manusia salah dan manusia yang benar. Itu yang gimana? Lah iku isine Quran nemamu 600 dan tanya gimana kriteria manusia salah dan manusia dosa. Isi hadis sama Quran itu isinya itu tok lah. Saya yang terangkan yang mana? Tidak usah dijelaskan, Gus. Bulet. Tapi meskipun pertanyaannya bulat gak sembulet yang tadi. Ya, 1, 2, 3 aja, Gus. Waduh, sulit sama ini gimana? Tadi kan Pak Mafid mengatakan bahwa saya berbaik. Padahal belum tentu menurut saya dia baik. Nah, Kan gitu. itu. Ya, Saya rasa itu bisa diselesaikan di Cina. Harus kan. Suwengi itu nanti. dia panjang terus. Suwengi. Gampang sebenarnya melihat baik dan buruk itu. Karena kalau baik dan buruk diserahkan logika manusia, nggak akan ada selesainya. Maka baik dan buruk siapa? Ya sudah, standar Allah Rasul selesai sudah. Karena kalau sudah dicelahkan pada manusia, repot. Oh, sekarang sudah ada standar baik buruk itu menurut Allah dan Rasulnya. Begitu dia jadi ahli tafsir, itu bisa beda kok. Siapa bilang anjing najis? Gitu. Anjing itu sejak dulu ndak najis, ndak apa-apa. Itu ulama ini nyimpan hal. Nanti lama-lama itu karena keahlian tafsirnya, siapa bilang mencuri haram? Enggak. Lama lanjut bisa itu sampai siapa bilang zina itu haram? Enggak. Kawan. Iya. Maka baik dan buruk itu serahkan kepada Allah. Apa adanya aja lah, jangan ditambah dikurangi, jangan ditafsirkan yang repot-repot jelimet-jelimet. Makanya sama tak ajak itu ngaji Quran yang kemudian dilemehkan juga sama sebagian orang. Ngaji Quran langsung mana bisa? Tidak apa-apa lah, apa-apa. Waktu kita ini sempit untuk berdebat tentang itu ya. Kalau di situ ada kalimat misalnya di Quran itu, wal kadhiminal ghaidho, dan menahan amarah. Kira-kira mau diterjemahkan apa lagi sih? Pakai tafsir kitab apa lagi? Perlu apa? Kan enggak loh. Ya sudah, menahan wal afina 'anin nas, dan memaafkan orang yang salah. Mau ditafsirkan apa lagi? Ya sudah, memaafkan orang salah, tak sepuro rikorik. Kalau orang osing rika ya? Riko juga ya? Tempat saya juga Riko. Hah? Kue undi. Jawa Tengah bukan kue. Lancar ya?
Ajar ya, bahwa manusia apa? Apa ibu-ibu? Loh, lemah. Wis. Jadi jangan sampai kita diajak kepada yang repot-repot sampai nanti udah bener loh. Jadi saya itu waktu kuliah ada seorang yang ahli usul fikih. Itu sampai nanti yang ngajarkan yang waduh repot-repot. Sampai pada tahap ya kan mencuri itu enggak dosa. Sampai gitu. Hah? Nah, iya. Hadisnya kan jelas. Laki-laki itu dilarang pakai emas. Iya toh? Terus diterjemahkan sama dia. Loh, ya enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kan kalau emasnya hasil nyuri. Itu terjemahkan. Padahal hadisnya itu enggak ada begitu. Tapi lalu dia bilang, itu di dalam kitab ini, syekh ini pakai ini. Gitu. Nah, maka kita baik dan buruk itu wis gitu aja, Mas. Bahwa pakai standar Allah maksudnya. Hadisnya gimana itu aja. Dan banyak, makanya sampean perlu ngaji, ya kan? Ngaji. Kalau seminggu sekali enggak bisa. Makanya biar tahu baik buruk, korbanlah pulsa 100.000 per bulan ikut ngaji tafsir subuh. Ya meskipun kameranya dimatiin sambil tiduran enggak apa-apa lah, minimal ada namanya sehingga saya tahu sama murid saya. Kalau namanya enggak ada itu saya jadi bingung. Nanti gimana? Saya ngakui enggak? 100.000 habis 1 bulan untuk kasihan Audi. Enggak habis lah 100.000. Masa enggak mampu? Hah? Padahal semakin banyak sampean ikut itu, kuota untuk Zoom itu makin habis loh sebagai yang bosnya saya itu. Iya teman Hadi. Jadi sama semakin banyak kamera yang ikut kalau kajian subuh Zoom itu nyedotnya ke kuota saya itu habis. Itu saya nggak sampai, kadang 4 hari itu 17 giga ya. 4 hari 6 hari itu 17 giga ya. Nah, saya ngajak sampean itu biar tahu baik dan buruk. Karena baik dan buruk kalau cuma seminggu sekali, sementara setan ngasih tahu sampean baik dan buruk tiap hari lewat iklan all shop. Kan? Lewat iklan market place. Kan? Iya tak? Nah, makanya sampean ngaji. Ya, ngaji. Besok ngaji Al-Kahfi, Sabtu kita mulai lagi. Bismillah. Siap ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ada janji meeting Zoom juga jam 10 menit lagi. Saya rasa itu, ayo kita tetap istiqomah. Ngaji yang sederhana begini asalkan aplikatif, diamalkan. Nah, supaya ingat, nanti di rumah didiskusikan sama anak, sama istri, sama kerabat. Besok kalau ketemu teman coba sampaikan. Lalu sambil itu diamalkan. Coba di list malam ini siapa aja orang yang perlu sampean maafkan. Dan di list juga siapa saja orang yang perlu sampean minta maaf. Bagaimana cara bisa ngelis itu? Sadari bahwa manusia dhaif. Telepon dia, wes, saya tahu kamu salah. Meski kamu nggak minta maaf, saya maafkan. Lah aku salah apa? Lah aku kurang ajar. Gelut lagi enggak apa-apa. Sudah, kalau sudah minta maaf ya minta maaf. Ya. Saya dalam 1 bulan ini banyak melakukan rekonsiliasi, minta maaf, bahkan orang-orang yang sudah staf saya yang zaman dulu Pak Min, saya WA ya staf-staf saya WA semua, saya minta maaf lah intinya. Kaget mereka, pokoknya saya minta maaf. Pasti banyak salah saya. Kemarin saya juga mengumumkan di grup-grup itu tentang mungkin saya pernah janji, saya punya utang, saya punya apa segala macam. Ternyata ini mulai muncul saya tiap hari nih. Ini tadi pagi ada bus mohon izin ngapunten sangat.
jenengan itu pernah janji mau bantu keramik di masjid kami. Saya sampai kelupaan dulu. Jadi ini harus saya harus nyaur utang juga. Meskipun sekarang masjidnya udah jadi, tidak peduli, saya harus nyaur utang. Terus saya pernah dulu waktu sampean ke ini tak titipi sedekah, ternyata sampean ketawa, jadi saya saupatik Gus. Mentang-mentang cuma 200.000 lalu sampean ketawa. Padahal saya ketawa itu nggak tahu apakah ketawa itu karena duit itu atau ketawa karena lain. Tapi dia sakit hati. Padahal itu sudah sekian tahun yang lalu. Saya juga minta maaf. Terus kemarin dibantu juga dengan form tentang apa siapa yang punya hutang segala macam. Ternyata itu juga dibagi. Ternyata ada juga yang apa? Gus Glory itu pernah utang 350.000. Bayangkan. Sekian tahun yang lalu. Dan saya lupa. Coba kalau saya mati sebelum itu nyaur, ini jadikan jalan di kuburan. Saya khawatir, makanya saya sampaikan juga sampean. Mungkin saya pernah hutang sahur. Tolong nyari di sini Masjid. Saya kan sering gitu. So Masjid, ada duit 10 juta mana Masjid? Bentar. Menyek ini. Menyek. Yang kayak gini-gini yang nggak mungkin kan, nah, makanya saya tetap minta maaf. Loh kemarin bener loh Pak, saya kemarin ada Mas Wahyu jelas sudah diberikan uang 100.000. Beliau mengingatkan saya bahwa pernah saya itu entah karena apa nyuruh orang pinjam Mas Wahyu. Saya ada, ternyata saya lupa nyaur. Saya kalau ngomong akadnya saya pinjam itu harus disaur itu. Nah saya khawatirnya gitu, Mas Budi. Tolong ganti uli di saya, minta ganti. Saya lupa Mas Budi. Tolong bilang ke saya Mas Budi. Saya nggak nyaur. Saya nyaur. Ya, masaan mungkin saya utang. Kalau masaan enggak lah. Enggak. Sesama orang kayak gini. Saya punya utang ya? Punya utang ya? Enggak, alhamdulillah. Malik, mungkin pesan-pesan pecel tapi belum saya bayar. Malah berharap aja. Oh berharap dipeseni. Loh bener loh. Jadi sama jangan kalau atau makan misalnya saya pinjem pulpen gitu Mbak ya sih, misalnya saya pinjem pulpen sebentar. Saya ngomong pinjem meskipun ini pulpen, kalau sama belum mengikhlaskan dan saya belum bayar, itu nanti jadi ganjalan pintu surga loh. Banyak tolong betul ini, tolong. Saya ini masih mikir banget Mas Andi. Dulu di kampus itu karena saking akrabnya kantin ya. Jadi iya. Besok Mbak ya, Mbak Yu ya. Mbak apa sih manggilnya saya begitu. Tadi Mbak Saro dari mana? Tadi saya marung di Mbak Saro. Enak Mbak Saro, pinter caranya itu. Jadi jajannya itu nggak kerasa Bu. 1, 2, 3 itu habis banyak nggak kerasa dulu. Ya, hati-hati. Karena kita itu ada juga kalimat manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mafalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya khata', kesalahan, wa nisyan dan lupa. Makanya doanya dalam surat Al-Baqarah ayat 28 gimana? Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau bebani aku dengan hal-hal yang aku lupa atau aku salah. Ini bisa didoa kalau sampean itu sudah melakukan penelusuran dengan maksimal. Jangan nggak pernah melakukan muhasabah, nggak pernah melakukan introspeksi, nggak pernah melakukan koreksi diri, terus sudah global saja. Ya Allah jangan toh di saya di Saman belum pernah melakukan koreksi. Lakukan dulu semaksimal mungkin. Kalau Saman sudah merasa habis-habisan melakukan koreksi terhadap diri kita, terus masih kemungkinan ada yang tercecer, baru doa itu. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menuntun kita di jalan Shiratal Mustaqim ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
اللهم ارزقنا البلاء والعقد الحسن من كل شر ربنا لا تجعلنا فتنة ربنا ما نفعت بنا ما شهدت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إننا سمعنا ناديا ينادي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا اغفر لنا صبرا وسلطا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mana snacknya ini Pak? Rumahnya di mana? Di Langit 3, Langit 3 sini. Oh. Asli mana? Makassar. Makassar ya?